Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya mahasiswi Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini kita akan membahas mengenai peran Kiai Haji Abdul Latif dalam aspek pendidikan di kota Cilegon. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata Banten, debus, santet, jawara? Tunggu dulu, ternyata Banten memiliki julukan yang luar biasa, yaitu sebagai kota sejuta santri dan 1000 ulama. Julukan tersebut bukan tanpa alasan dimiliki oleh masyarakat Banten, karena banyak ulama-ulama besar yang berasal dari Banten. Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Cilegon, yang saat ini kita kenal sebagai kota baja, ternyata merupakan daerah pionir pemberontakan terhadap kolonial Belanda atas kesewenang-wenangannya pada umat Islam. Pemberontakan yang diprakarsai oleh ulama dan santri ini sekarang kita kenal sebagai peristiwa Geger Cilegon. Karena peristiwa Geger Cilegon ini, akhirnya kolonial Belanda memperhitungkan kekuatan umat Islam, khususnya para ulama dan santri. Banyak ulama yang berperan dalam pemberontakan ini, seperti Kiai Wasid yang merupakan kakek dari Kiai Haji Brigjen Samun, sang pendiri Al-Hairiyah Cilegon, Kiai Haji Muhammad Ali yang merupakan ayah dari Kiai Haji Abdul Latif, pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Jauharatun Nakiyah dan Pondok Pesantren Bani Latif Cibeber. Kiai Haji Abdul Latif merupakan sosok ulama Cilegon yang karismatik dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat. Beliau memiliki kepribadian yang rendah hati, tidak banyak bicara, dan memiliki sifat tawadu. Tentu hal tersebut menambah simpati masyarakat terhadap beliau. Beliau lahir pada tahun 1878 Masehi atau 1299 Hijriah di Kampung Pakisaji, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Nasab beliau dari sang ibu yaitu Hajah Usmah bersambung hingga ke Syekh Mansur Cikeduen Pandeglang. Sejak kecil, beliau dididik oleh orang tuanya untuk menjadi seorang pejuang. Saat berumur 10 tahun, beliau menyaksikan secara langsung peperangan melawan penjajah. Namun saat itu beliau sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dan yang dilakukan oleh ayahnya yaitu membela agama dan bangsanya dari belenggu penjajah. Karena peristiwa Geger Cilegon ini, sang ayah diasingkan oleh Belanda ke Dagul dan selanjutnya dibuang ke Ambon dan wafat di sana pada tahun 1898 Masehi dan dimakamkan di Ambon di Puncak Ali. Sebelum sang ibunda yaitu Hajah Usmah menikah dengan Kiai Hasanuddin, beliau melakukan penantian yaitu menunggu kabar dari suaminya. Namun kabar tersebut tak kunjung datang dan perlunya Kiai Haji Abdul Latif kecil mendapatkan bimbingan dan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan cita-cita sang ayah. Akhirnya Hajah Usmah menerima pinangan Kiai Haji Hasanuddin. Nah, pada ayah sambungnya inilah Kiai Haji Abdul Latif belajar membaca Al-Quran dan ilmu lainnya seperti fikih, tauhid, ilmu tafsir, dan bahasa Arab. Selain berguru pada sang ayah, beliau juga berguru kepada Kiai Haji As'ad atau Ki Buntung yang telah membangun Menara Masjid Agung Cibeber, Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Suhari Thoif di pesantren Cibeber. Beliau juga tidak berguru hanya kepada ulama yang berada di Cibeber saja. Beliau juga berguru pada ulama yang berada di Jawa dan Madura, seperti Kiai Haji Asnawi Carimin yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Abdul Karim Tanara, Kiai Abdul Khalil Bangkalan Madura, dan masih banyak lagi. Selain ulama-ulama Nusantara, beliau juga berguru kepada ulama-ulama di Mekah seperti Kiai Haji Abdul Hamid Kairo, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Jasir, dan Kiai Haji Abdul Salam yang merupakan paman beliau yang sudah lama menetap di Mekah.
Setelah mapan, Kiai Haji Abdul Latif menikahi Hajah Solhah binti Haji Sabta. Hajah Solhah dikenal dengan kesabaran dan ketabahannya. Dari pernikahan pertama ini, beliau dikaruniai 4 orang anak. Kemudian Kiai Haji Abdul Latif berangkat ke Mekah dan belajar di sana selama 6 tahun. Nah, sewaktu di Mekah ini beliau memperistri Hajah Rohmah yang merupakan putri sulung Haji Anhar Cibeber. Dari pernikahan kedua ini beliau dikaruniai 2 orang putra dan 2 orang putri. Pulang dari Tanah Suci, beliau mengabdikan dirinya untuk melaksanakan pengajian-pengajian untuk masyarakat Cibeber dan santri. Hal tersebut berlangsung selama 6 tahun. Pada tahun 1924, beliau mendirikan madrasah yang bernama Tarbiyatul Atfal. Seiring berjalannya waktu, santri dan murid semakin bertambah. Namun tempat yang digunakan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah santri. Akhirnya pada tahun 1926 Masehi dibangunlah madrasah yang cukup besar di atas tanah yang telah diwakafkan oleh ayah mertuanya, yaitu Haji Anhar atau ayah dari Hajah Siti Rahmah, istri kedua Kiai Haji Abdul Latif, untuk dibangun madrasah. Hingga saat ini terdapat 26 lokal dan diberi nama Al-Jauharatun Nakiyah. Kiai Haji Abdul Latif selain mengajar di madrasah, pesantren, dan majelis taklim, beliau merupakan seorang pendiri NU di Banten. Beberapa kali beliau mengikuti Muktamar NU di Jakarta tahun 1929, di Menes Pandeglang tahun 1931, dan Kongres di Bandung dan Surabaya. Beliau juga memiliki karya tulis yang berbahasa Jawa Banten, Indonesia Pegon, Sunda. Salah satu karya beliau adalah Tafsir Surat Yasin yang berbahasa Jawa Banten, Tafsir Juz Amma yang berbahasa Jawa Banten, dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kiai Haji Abdul Latif wafat pada hari Rabu 24 Syawal 1379 Hijriah bertepatan pada tanggal 22 April 1960 Masehi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada umur 82 tahun. Dimakamkan di Cibeber, tepatnya di Cipucang, berdampingan dengan istrinya.